Jadi spesifikasi seperti apa nih Mas, bedah rumah yang akan didapat atau mendapatkan bedah rumah ya Mas? Yang pertama, sesuai dengan aspek dan tahapan program BSPS. Satu, rumah tidak layak huni atau RTH. Yang kedua itu terkait dengan administrasi, baik itu kependudukan maupun legalitas tanah yang tidak bermasalah. Nah, yang ketiga, kesanggupan untuk bersuadaya. Karena apa? Sesuai dengan penamaan program BSPS, bantuan stimulan perumahan swadaya, maka yang memang memiliki kesanggupan swadaya itulah yang memang nanti akan menjadi skala prioritas. Nah, tidak terkecuali yang memang rumah tidak huni dan memang administrasi pendidikan dalam legalitas tidak bermasalah. Nah, tentu kita secara bertahap. Tahap ini kita pendataan melakukan hari ini kita melakukan 55 data. Nah, untuk yang sisanya yang berkait sudah masuk akan kita lakukan pendataan untuk tahap selanjutnya. Terima kasih. Jadi untuk usulan yang dari RT RW dari sekian usulan ini kelanjutannya gimana Pak? Nah, nanti akan kita data selanjutnya setelah hari ini. Nanti kita memang fokus untuk 55. Nah, untuk ke depan tetap akan kita lakukan pendataan. Nah, data-data itu akan kami sampaikan kepada dinas terkait untuk menjadi database. Database inilah yang merupakan database usulan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat terkait dengan alokasi bantuan program BSPS. Oh, jadi selain tahap pertama ini nanti ada tahap selanjutnya Mas ya, untuk pendataan tahap selanjutnya. Jadi iya. insya Allah nanti akan kita lakukan pendataan semua yang usulan yang sudah masuk dari masing-masing RT dan RW yang sudah masuk ke kelurahan, nanti akan kita lakukan pendataan. Bisa dijelaskan Pak tentang bedah rumah ini, mungkin dari ada swadayanya atau ada minimal berapa gitu Pak? Kalau swadaya tentu tidak ada batasan minimal, akan tetapi yang pastinya swadaya bisa bermacam-macam bentuk, seperti tenaga kerja bisa, seperti upah penambang bisa, seperti material bisa, dan seperti uang cash untuk pembelian material bisa. Jadi pada intinya, pada prinsipnya adalah tentu swadaya itu untuk bagaimana kita menyelesaikan pembangunan rumah yang didanai oleh dana BSPS itu memang selesai secara maksimal tanpa mengenyampingkan satu aspek kesehatan, aspek keselamatan bangunan, dan aspek kecukupan ruang. Nah, dengan dana segitu berkemungkinan tidak maksimal. Nah, maka itu diharapkan dengan swadaya. Nah, agar lebih maksimal untuk yang merealisasikan sesuai dengan harapan pemerintah, baik itu aspek keselamatan bangunan, aspek kesehatan maupun aspek kecukupan ruang, sehingga setelah dibangun menggunakan dana BSPS dan ada swadaya dari masing-masing orang yang menambahkan rumah tersebut, sehingga sesuai dengan harapan pemerintah rumah itu memang rumah layak huni yang memang sesuai dengan kriteria ataupun harapan pemerintah pusat. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Mudah-mudahan program BSPS ini berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang memang tepat sasaran. Terima kasih Pak. Mungkin demikianlah bisa dipahami untuk masyarakat Kelurahan Wirata Agung ya, beserta RT RW-nya. Mungkin untuk saat ini cuman baru 55 rumah yang akan dicek langsung ke TKP. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Salam BSPS. Punya tabungan. Nah, itu yang memang nanti ketika terrealisasi gak kita tagih-tagih sudah ada gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang memang belum tersedia, tetapi memang sudah ada kesiapan. Nah, sudah ada kesiapan untuk bersuadaya. Pada prinsipnya kan kita kan memang kepada orang yang memang niat membangun rumah. Aku iya juga lah. Tetapi belum terrealisasi.
Nah, artinya apa? Kalau sudah memang mau niat membangun rumah, kan sudah minimal beli batu bata, minimal beli pasir atau beli besi kan gitu. Sudah nitip arisan atau semen atau mungkin nitip yang lain ke toko kan gitu atau gantian kan gitu. Pada itu. Kalau itu yang maka sasaran itu kan kita memang perlu teliti. Kalau itu memang yang sasaran yang kita ini kan, otomatis kan kita tidak nanti kendalanya ketika di pelaksanaan. Waktunya misalkan, waduh Pak sudah uangnya sudah kepakai, waduh Pak belum keluar, belum dibayar sama orang yang minjam kemarin. Nah itu yang kadang-kadang jadi kendala. Target pembangunan. Nah, target pembangunan 3 bulan. Kalau 6 kali 6, 6 kali 7, 6 kali 6 dengan tipe yang sederhana, dengan dana dari sini 15 juta. Itu kira-kira yang sesederhana mungkin kurangnya berapa gitu? Udah ada sekitar 10-an lah kurang lebih. 10 ya. Jadi kan nambah upah tukang, kayak gitu. Pada prinsipnya sebenarnya yang paling banyak itu nambah upah tukang, Pak. Iya. Karena kan di kita kan 2 juta. kalau sekarang ini kan yang berjalan kan 17.500.000. Nah, cuman ada wacana kemarin ada clue di bocoran gitu. Tapi baru wacana ya. Baru wacana dari kepala balai itu diusulkan ke pusat memang 20. Nah, cuman memang tapi kan baru wacana, baru wacana ya. Jangan nanti di fikkan kan. Nah, cuman pada prinsipnya kan upah tukangnya kan hanya 2.500.000, Pak. Kadang-kadang ya kalau dari kita lah mungkin pada umumnya lah ribu lah ya, ribu buca, ribu ilir. Kalau 2.500.000 untuk borong rumah satu rumah kan nggak mungkin tukang itu mau, karena nggak terkejar. Nah, pada prinsipnya itulah yang punya rumah itu nambah upah tukang. Nah, terkait berapa besar upah tukang itu, yang penting itu hak masing-masing setiap penerima Antara rumah dengan tukang. Kami nggak ikut campur. Mau 5 sendiri pun juta, boleh, mau ya? 7 juta, mau dikerjain sendiri, mau dikerjain keluarga boleh. Yang penting rumahnya selesai sesuai dengan aspek yang kita inginkan. 1, keselamatan, 2, struktur, yang ketiga kecukupan ruang, yang ketiga kesehatan. Itu pada prinsipnya.